tahun-tahun sebelumnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanyakan, langsung aja kayak interupsi, nggak perlu nunggu aku persilakan ya, kayak langsung interupsi aja. Nanti bisa juga tanya lewat kolom chat. Terus nanti kita discuss aja pokoknya, santai aja. Nanti sambil, misal kalau misal ada yang mau dibingungkan, langsung ini aja tanya. Oke, aku langsung mulai share screen buatku ya. Hmm, jadi aku dapat soal tahun lalu itu ada 4 modul teman-teman dari ISP. Aku dapat untuk kelas A, kelas C, sama kelas B kalau nggak salah. Nah, nanti kita kalau bisa kita bahas semuanya ya kalau waktunya nutut. Wait, mana ya? Mulai dari kelas C dulu. Nah, oke, share screen aku udah kelihatan teman-teman. Sudah terlihat, Mas, kelas C. Oke, jadi uh, kita mulai dari coba ngerjain soal ini kelas C 1 jam 50 menit open textbook only. Soalnya ada 3. Soal yang pertama itu modelnya dikasih transfer function, terus teman-teman disuruh untuk tuning, tuning apa PID controller gitu ya. Tergantung diminta soalnya apa. Di sini dimintanya PID controller dan dibebaskan untuk tuningnya pakai metode apa. Bisa pakai KC, Tau I, Tau D sesuai teori yang terserah nanti teman-teman pilih seperti apa. Nah, untuk masalah tuning-tuning, semua masalah tuning-tuning PID controller itu karena ini open book, kayaknya semua EAS Dalpro nanti bakal bakal open book. Nah, jadi teman-teman harus hafal di bab berapa tuning-tuning PID controller. Ada yang tahu nggak di bab berapa? Bentar. Ini aku bisa share. Wait, mana ya? Ya, bab 12 itu dari Ahmad Ulin bilang bab 12 betul banget. Aku mau share screen ini Dalpro, buku Dalpro. Share screen-nya aja kali ya. Yang nasib kelasnya open cheat sheet gimana, Mas? Wah, adakah kelas yang open cheat sheet? Soalnya dari tahun-tahunku sih Dalpro kebanyakan open textbook ya. Kalau open cheat sheet kayaknya malah justru soalnya lebih ini deh, anjay. Kayaknya soalnya siapa dosennya? Sik. Nah, ini. Nah, sip. Del isi board. Oke, bab 12. Kita buka dulu bab 12 ya. Tuning, saranku ya teman-teman, kalau kalian misal open cheat sheet, udah catat IMC aja. Untuk IMC controller, model-modelnya. Di bab 12. Sebenarnya ada banyak metode tuning, ya kan? Tapi, paling recommended adalah pakai IMC tuning. Kenapa? Karena di sini itu model setiap model udah ditunjukin harus tuningnya seperti apa. Nah, di sini. Di tabel 12.1 IMC controller setting untuk IMC. Jadi teman-teman tinggal fitting model aja, model yang di soal itu ada di mana, terus nanti sesuaiin ada komponen proporsional, integral, sama derivatif. Nanti ada di sini. Saya, aku sambil bukain ini. Oh, kalau Bapak Rendra, setauku malah boleh open all, malah dibolehin buka MATLAB yang tahunku nggak tahu ya kalau tahun ini. Nah, oke, balik lagi ke topik di itu tadi ya, di bab 12 IMC semua apa namanya model ada di situ. Balik lagi ke soal. Nah, ini kan modelnya kayak gini. Kalian
sesuaiin aja di tabel ini itu ternyata model K, teman-teman. Jadi dia ada satu zeros, dua poles ya yang di bawah ini ada dua sub apa order yang di bawah, yang di atas ada satu order S, ada time delay-nya sama ada gain-nya. Nah, ini itu masuk ke kategori K. Nah, kalau udah tahu kategorinya, kelasnya, kalian tinggal fitting aja masukin di sini, identify masing-masing komponennya, K-nya berapa, tahu satunya berapa, tahu dua, tahu tiga, sama theta, theta datamnya ya. Beberapa model ini agak mirip-mirip, jadi harus diteliti lagi. Misal model K sama model I, ini bedanya di adanya plus minus di tau tiganya. Karena kita itu ada minusnya di sini, jadi kita pakai model yang K. Problemnya, di metode IMC itu sangat arbitrary buat nentuin tau C. Apa time constant untuk kontrolernya. Itu dia sangat amat kayak apa ya? Nggak nggak plug gitu loh, nggak ada teori yang spesifik nyatain harus gini. Tahu saya itu kita pilih sesuka kita gitu. Tapi ya nggak sesuka itu, harus ada guideline-nya. Nah, guideline-nya dijelasin di tabel 12.3. Pokoknya selama teman-teman bisa jelasin alasannya pilih itu kenapa dan mengikuti guideline harusnya aman gitu. Ini udah ada referensinya juga. Intinya, tahu saya itu time constant untuk controller dipilih kalau bisa ya, yang aku highlight itu di tau saya lebih besar daripada tau. Tanya Prof. Renanto sih, kalau misalnya tau C-nya lebih besar daripada tau, tau itu time constant paling dominan di proses, di gen prosesnya ya. Itu bikin sistem kontrolernya stabil. Karena kalau tau C-nya itu lebih kecil, nanti kontrolernya itu mendului. Jadi kayak sebelum ada respon, apa kayak kontrolnya terlalu cepat untuk ngekontrol gitu. Akhirnya sistemnya jadi nggak Berarti dia stabil. Makanya Makanya tausinya kalau bisa harus lebih besar daripada proses yang dominan, atau yang dominan. Nah, setelah itu ada juga aturan ngikut di sini, kayak tausinya itu ngikut dari datetime. Sistem kalian kan ada datetime-nya. Datetime-nya dua nih. Datetime itu yang nempel sama E itu bikin sistemnya kayak nge-lag gitu. Nah, untuk sistem yang robust, robust itu dia kayak stabil banget. Itu tausinya dipilih segini. Pokoknya bebas angkanya berapa aja, tapi syarat-syarat ini kalau bisa terpenuhi ya. Semakin kecil tau C, dia semakin ada ini, ada trade off. Trade off. Kalau tau C besar, dia itu sistemnya stabil, robust. Kalau tau C kecil, dia itu agresif. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau agresif itu cepat ke set point, cepat eh, balik lagi ke steady state. Tapi minusnya adalah gampang unstable. Tapi kalau robust itu lama, agak lama kembali ke set point atau kembali ke steady state-nya. Tapi dia bisa tahan terhadap banyak gangguan gitu. Jadi tinggal dipilih sesuaiin aja. Misalnya using default value di sini tahu saya harus lebih besar dari tahu aku pilih proses paling besar dominannya di sini kan 4. Nah, di sini aku masukin tahu saya harus lebih dari 4. Terus ini arbitrary aja choosing tahu saya aku pilih 5 gitu. Di sini ada ini ya, ada kayak keterangan increasing tahu saya makes the controller more conservative while reducing tahu saya makes the controller aggressive. Jadi kayak trade off aja gitu. Aku arbitrary milih Tause 5 terus tinggal dimasukin aja di model K. Di model K ini ya. Kan aku pilih model K. Nanti ini KC dikali K itu modelnya kayak gini. Terus ini tadi itu modelnya kayak gini. Tau D kayak gini. Habis itu tinggal dimasukin ke sini nilai angka-angkanya. Ini aku sederhanakan juga bentuknya sebenarnya aslinya itu kayak kompleks gitu. Cuma eh ya bisa teman-teman sederhanakan dari persamaan. Mulai dari I dulu saranku. Integral dulu, habis itu ke proporsional sama derivatif. Karena bentuk proporsional itu bisa diperoleh dari integral dan derivatif juga bisa diperoleh dari integral. Jadi kuncinya di I dulu ngerjainnya.
untuk tuning kalau bisa. Itu sih nanti ketemu angkanya. Untuk tausiahnya terserah. Jadi kalau tuning udah kalian kitabnya di bab 12 IMC ini. Untuk tausiahnya guideline-nya di 12.3. Dah, kayak gitu. So far ada yang mau ditanyain dulu soal tuning PID? Aku baca chat. Nah, aman ya? Wow. Gimana teman-teman? Amankah? Aku anggap aman ya. Nanti kalau misal ada yang dibingungkan, langsung tanya aja. Jadi ini paling gampang menurutku soal-soal yang disuruh tuning PID. Oke, lanjut ya. Lanjut di soal nomor 2. Kita baca lagi soalnya di atas. Set. Nomor 2 ini materinya jujur agak jarang keluar di EAS. Aku nggak tahu ya, soalnya ini materinya di akhir banget, di bab 15 kalau nggak salah, tentang forward control. Jadi selain feedback control system, kita itu bisa gunakan strategi feed forward controller, di mana pada feed forward itu punya kelebihan reject gangguan sebelum ke proses. Namun ada kekurangan, di mana harus tahu model atau transfer function dari gangguan. Nah, jika transfer funksi gangguannya diketahui, untuk transfer funksi prosesnya juga diketahui, disuruh kita buat model feed forward. Jadi bedanya kalau backward itu kan feedback ya. Jadi kalau ada yang kurang kita ngasih feedback, kita ngasih feedback gitu. Yang sering umum dipakai di industri kayak gitu. Kalau feed forward itu dia sebelum kayak apa ya, mencegah sebelum terjadi gitu loh. Jadi sebelum ada gangguan itu dicegah dulu. Tapi kita harus tahu model sistemnya dan itu kayak kompleks. Kalau di industri jarang jarang pakai yang kayak itu. Karena harus benar-benar sistemnya sempurna ya, kayak fake system. Nah, eh, diagramnya kayak gini, diagram kontrolnya. Jadi set pointnya sebelum di apa dipakai untuk nyetel manipulated variable itu dia di adjust sama disturbance. Jadi disturbance-nya dibaca dulu, terus dimodelkan, terus maunya kayak gimana untuk menolak disturbance ini, nanti baru dikontrol di sini. Jadi kenapa? Eh, halo, tadi kenapa? Izin mas, sepertinya kepencet mic-nya. Oh iya iya, aman-aman. Iya ya. Nah, kayak gitu, jadi feed forward itu kayak lebih baik mencegah sebelum terjadi gitu ya. Dia kayak ditalangi dulu, baru nanti sistem keluarannya itu dia nggak ada disturbance, karena disturbance udah di negate di awal. Nah, untuk forward control, kalian mengacu pada bab yang cukup jauh di seaboard, itu dia ada di bab 15. Ada di bab 15 di Dell isi board, guys. Feed forward control. Dia. Nih, feed forward and control ratio control. Jadi udah kalau ada feed forward langsung mengacu pada bab 15 gitu ya. Langsung buka bab 15, cari kalau disuruh ngedesain baca sub ininya. Tet. Ini ngedesain, 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 blending, composition, feed forward, controller design, dynamic, bla bla bla. Di mana yo? Nah ini, di sini ya, di equation 1521, di mana apa namanya GF atau gain forward itu minus gain disturbance per gain transmittance, gain valve sama gain proses. Beberapa sistem itu gain transmitter sama valve-nya itu nggak dikasih tahu. Kalau di beberapa soal itu asumsiin aja satu gitu. Dianggap kayak ya udah
cuma lewat sinyalnya. Jadi yang penting di GD sama GP. Nah, balik lagi ke soal ini kan GD sama GP-nya udah tahu nih proses sama disturbance-nya, modelnya. Nah, kalau udah tahu ya udah tinggal didesain aja mengacu pada equation 1521. Nah, GV sama GT-nya diasumsi satu karena nggak diketahui, maka tinggal didesain, terus udah deh dapat bentuk apa namanya ini apa desain dari gain feed forwardnya ya, desain controller feed forward. Jadi kalau ada feed forward, soal feed forward langsung mengacu pada soal itu tadi, bab 15 kayak gitu. Buat yang cheat sheet, teman-teman bisa langsung catat equation pentingnya untuk desain feed forward itu kayak gini, GF sama dengan min GD per GT GV kali GP. Alright, aman ya. I think ini juga masih tergolong mudah soalnya untuk nomor 2. Nah, soal yang terakhir itu disuruh ngerjain. Nah, ini yang agak kompleks, agak ini ya, agak ribet ya di Dalpro tentang frekuensi respons. Karena sebenarnya nggak terlalu kepake sih di teknik kimia, lebih sering kepakainya di elektro frekuensi respons. Nah, nomor 3 itu kita disuruh eh, ini pengenalan dulu teori frekuensi respon itu punya kelebihan dalam analisis stabilan maupun tuning parameter, terutama jika sistem yang akan kita kendalikan punya time delay. Dapatkan parameter KC untuk sistem dengan transfer function berikut gitu, agar proses tersebut pada range yang stabil. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya itu kan apa namanya untuk kriteria stabilitas itu biasanya pakai ini ya karakteristik equation yang GOL itu 1 plus GOL sama dengan 0. Nah itu biasanya pakai untuk yang sederhana dan dipakai untuk apa ya yang res responsnya itu kayak step gitu loh. Tapi untuk input yang dia berupa gelombang sinus atau yang, yang ada frekuensinya kayak yang osilasi lah pokoknya naik turun. Nah, itu kan ada frekuensinya. Nah, itu bakal nyiptain respons yang macam-macam dan paling bagus dianalisis pakai teori frekuensi. Wait, oke. Nah, kita langsung masuk aja. Jadi di sini itu kita disuruh menganalisis berapa sih KC yang stabil untuk proses ini ya, GS sama dengan sekian. Ini agak panjang. Nah, cara pengerjaan pertama adalah kalian modelkan eh, karakteristik equation-nya dulu, yaitu GOL. GOL itu gain open loop ya. Jadi sinyal yang lurus saja dari input ke output gitu. Nggak pakai feedbackan, nggak pakai loop-loopan. Jadi kayak lurus saja. Semua gain dimasukin. Nggak semua sih, kayak yang dilewatin sama sinyal lurusnya aja. Dari input ke output itu nanti dimasukin. Nah, sinyal GOL itu kan dari biasanya gain controller. Habis controller masuk ke valve, habis ke valve masuk ke proses, habis ke proses masuk ke measurement gitu ya. Nah, itu di sini diketahui kalau GS itu anggap aja udah merangkum valve, proses sama measurement. Itu proses transfer function-nya segini nih modelnya. Nah, GC di sini kita anggap aja sebagai KC karena dia nggak nyatain kontrolernya kan. Kontrolernya apa? Kalau kecuali kalau dinyatakan kontrolernya itu dalam PI atau PID, tapi di sini cuma KC aja, berarti kontrolernya berupa P only. Jadi GC-nya nanti KC. Nah, terus kita bikin karakteristik equation yang GOL-nya, GOL sama dengan segini, ya kan? Terus untuk analisis frekuensi, gitu ya, bentar, aku bisa tampilin nggak ya? Untuk analisis frekuensi,
Se. Hmm. Aku tadi search dan nah, untuk analisis frekuensi itu teman-teman harus substitusi yang jadi S. S ini jadi J omega. Kenapa seperti itu? Jadi root atau akar dari apa namanya si S ini Laplace bilangan Laplace itu kan dia punya akar real sama akar imajiner. Nah, kondisi kritis itu kondisi batas kestabilan itu ketika eh dia itu nggak punya akar real. Jadi batasnya ada di akar negatif. Sorry, bukan akar negatif, tapi dia nggak punya akar real, cuma punya akar imajiner. Jadi di sini di substitute batasnya. Batasnya itu terjadi ketika di imajiner, yaitu J omega. Jadi S-nya berubah itu. Nah, terus dari equation 14, 16 sampai 17b itu dijelasin untuk mendapatkan fase sama magnitude. Sudut fase itu kayak apa ya? Jadi respon untuk frekuensi itu dia bentar, ada nggak ya di bab tunjukin dulu frekuensi respon itu di bab 13 apa 14 ya. Oh ini. Nah, ada di bab 14 semuanya. Frekuensi respon. Jadi kalian kalau misalnya udah ada soal ngomongin frekuensi respon langsung buka chapter 14. Nah, kayak gini, eh kalau ada input yang berupa frekuensi domain, terus outputnya itu dia juga bakal ngasilin sinusoidal juga, gelombang sinusoidal. Dan outputnya itu dia punya karakteristik apa ya, amplitudonya bisa naik lebih besar atau lebih kecil. Terus fasenya bisa geser gitu ya. Jadi kayak tetap sinusoidal tapi geser sama amplitudonya bisa berubah. Nah, sudut fase yang dimaksud sudut fase itu kita mencari gesernya berapa gitu. Kalau magnitude itu kayak berapa scale-nya gitu loh. Amplitudonya di scale berapa. Nah, jadi ada dua komponen, ada sudut sama ada magnitude. Untuk sudut itu persamaan GOL itu kalian eh pecah masing-masing term. Jadi yang yang KC atau konstanta itu dikelompokin. Jadi 5 KC ini kan konstanta ya. Aku kelompokin sendiri. Terus yang ada apa namanya S-nya ini S+1 itu dikelompokin sendiri juga. Sama ada time delay. Ini adalah komponen time delay. Itu dikelompokin sendiri. Jadi aku bagi jadi GA, GB sama G1. Jadi proses GOL yang kompleks ini dipecah jadi G yang lebih simpel. Sorry. Nah, terus ini mencari sudutnya dulu ya. Jadi cara pertama adalah melihat sudutnya, critical apa kestabilan. Kestabilan itu ada di batas antara rootnya itu ada di kiri negatif atau di kanan positif, ya kan? Yang LHP sama RHP itu. Jadi kita nyari di batas. Nah, di batas itu terjadi ketika omeganya sama dengan omega critical. Tapi sebelum kita dapetin omeganya omega critical, kita bikin persamaan dulu. Persamaan ini. Ini bilang critical frekuensi omega C itu value ketika omeganya itu minus 180 derajat. Jadi ini batasnya, kayak ujung batas kestabilan. Nah, kita buat dapetin sudut.
sudut fase dari GOL itu dari sini. Kita pecah tadi kan GA, ada GA ini yang eh, apa namanya konstanta, GB ini yang time delay, sama G1 ini yang tentang ada tau S-nya ya. Nah, terus GA untuk konstanta itu nggak ada sudutnya, teman-teman. Jadi sudutnya itu langsung nol untuk yang konstanta. Aku kasih keterangan karena dia konstanta. Nah, kalau GB itu nilainya ini, min omega theta itu untuk time delay. Nah, untuk semua yang bentuknya itu tau S plus satu itu sudutnya tan pangkat min satu 3 omega. Ini tau omega. Ini harusnya tau. Jadi nyesuaiin nilai taunya. Ini bentuknya tau tau S plus satu ya. Bentar, ada contohnya, example-nya di sini. Ini ya, kalau GA-nya konstanta, nanti sudutnya itu nol. Kalau G-nya itu tau S plus satu, nanti sudutnya tan pangkat minus satu omega dari taunya. Kalau misal time delay itu ada di agak di bawah. Kalian cari aja yang time delay. Ini time delay. Terus langsung ke sudut G, sudut sudut. Nah, ini sudut atau V sama dengan tan, ini agak kompleks, terus disederhanakan jadi ini min omega theta. Theta ini daytime-nya, delay-nya. Balik lagi, kalau udah kita apa pecah masing-masing komponen A, sudut B, sudut satu dari teori equation 17B itu sudutnya itu dijumlah. Yang penyebut dijumlah, yang sorry, pembilang itu dijumlah plus yang penyebut yang bawah itu di minus, dikurang gitu. Jadi GOL ini sudut dari GOL keseluruhan ya kan. Itu GA karena A-nya ada di atas kan. Sudut GA, sudut GB karena GB juga di atas, dikurangi sudut G1. Nah, sudut-sudutnya udah kita pecah tadi ini, sudut-sudutnya. GA itu karena konstanta nol, GB itu karena time delay jadi min 2 dead time. G1 karena dia tahu S plus 1 jadi seperti ini, pakai tan pangkat min 1. Udah kebentuk. Ini adalah persamaan yang teman-teman pakai nanti untuk nyari omega C. Udah ketemu sudut baru teman-teman cari omega C dari sini. Di mana sudut GOL itu harus minus 180 dari pernyataan ini ya. Jadi critical frekuensi omega C atau omega batas itu ada di minus 180. Nah, habis itu udah kan bentuk kayak gini. Ini kan non linear ya. Harus goal-seek sih. Jadi di goal-seek untuk dapetin nilai omega C-nya gitu. Harus di goal-seek supaya dapat omega C. Nah, aku ketemunya segini, 0,9535. Supaya omeganya ini jadi 180 derajat. Kalau nge-goal-seek di Excel, jangan lupa masukinnya dalam radian. Nggak bisa Excel pakai derajat ya. Bisa sih kalau ada formatnya, cuma defaultnya pakai radian. Ini juga nanti kalau nge-goal-seek diubah ke radian dulu. Nah, oke, kalau udah di goal-seek, dapat nilainya. Bentar, aku tunjukin contoh goal-seek-nya ya. Di sini. Nah, ini kan bentuk persamaannya kayak gini nih. Omega trialnya itu ini, sorry, V targetnya kita kan targetnya minus 180 nih. Harus minus 180. Aku ubah ke radian, ya kan? Udah diubah ke radian, ini jadi target. Ini aku targetin. Terus
ini trial aja, kalian masukin nilai terserah buat awal-awal dalam bentuk radian ya. 0,9, 0,8 bebas, trial aja. Terus nanti dihitung di sini pakai persamaan yang atas ini. Oke, udah dihitung. Nanti bakal ketemu nilai hitungan V-nya. Dikurangin aja untuk dapetin error. Errornya digolsik supaya 0. Nanti dapat omega C-nya adalah 0,95 radian. Gitu. Ketika udah ketemu omega C, ini dipakai untuk nentuin KCU. KCU itu adalah gain ultimate. Gain ultimate itu tadi batas kalian bisa nentuin gainnya supaya stabil. Oke, udah. Nah, ini kan udah dapat omega C nih. Tat 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 tat, tat. Kalau udah dapat omega C, kita dapetin KCU. KCU-nya didapat dari mana? Nah, tadi kan ada dua komponen ya. Ada komponen sudut sama ada komponen magnitude. Sekarang sudutnya udah diselesain. Jadi urutannya ngerjain itu sudut dulu, baru magnitude biasanya. Sudut itu untuk dapetin omega C, sudut kritisnya, frekuensi kritisnya. Habis itu masuk ke magnitude untuk dapetin gain ultimate-nya. Jadi udah selesai nih omega C, kita baru cek bagian magnitude. Sama kayak yang sudut tadi, kita bagi ya jadi gain A, gain B, gain satu. Gain A itu yang konstan 5 kC, gain B itu yang delay, time delay, itu nilainya satu. Jadi time delay itu nilainya satu, magnitudenya. Sama ada gain satu itu yang tau S plus satu yang ada di bawah. Nah, itu nanti gainnya bentuknya rumusnya kayak gini. Ada juga di referensi di Dalpro di contoh example berapa tadi? Di example ini ya, example 14.2. Jadi kalau konstanta itu nanti gainnya konstanta itu sendiri. Kalau misalnya tahu S plus satu, nanti gainnya adalah akar dari omega kuadrat tahu satu kuadrat plus satu kayak gitu. Nah, untuk time delay sama kalian cari karena nggak ada di contoh, kalian cari sendiri. Time delay, gainnya berapa di sini? AR. Set nilainya satu. Ya kan? Nah, kalau udah kalian pecah jadi GA, GB, GC, GA, GB sama G1 disusun, disusun lagi jadi bentuk GOL-nya. Yang ada di atas, biar ada di atas sama G1 di bawah kan. Masukin aja gen-gennya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, terus nilai apa namanya ini gain crossover frekuensi itu ketika omega sama dengan AROL gainnya nilainya satu. Jadi untuk dapetin KCU itu disetting ketika magnitudenya sama dengan satu. Terus masukin aja apa namanya ini ya persamaannya yang kritikal pakai omega kritikal kan udah tahu omeganya. Nah terus nanti dapat KCU. KCU itu eh, gain ultimate-nya yang bisa teman-teman set itu ketemunya 0,606. Maka nanti 0 harus kurang dari ini, kurang dari KCU-nya. Jadi KCU itu kayak batas gitu untuk netepin K. Kayaknya juga positif ya di settingnya. Oke, itu adalah apa namanya contoh soal EAS di kelas C. Soal satu, duanya gampang, soal tiganya agak lama. Jadi lamanya di bagian frekuensi respons. Kebanyakan mungkin nanti bakal kayak gitu sih kalau EAS. Ada satu soal yang bikin lama. So far ada yang mau ditanyain dulu? Kalau enggak kita coba soal yang di kelas A hampir sama, tapi ini belum aku kerjain, cuma kita bakal cobain kerjain bareng-bareng ya.
Tes tes. Aman? Teman-teman ada yang mau tanyain? Aman deh mas kayaknya mas. Oke, sip sip. Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke kelas A ya. Kelas A ini nggak tahu ya, kayak dosennya sama deh. Soalnya apa namanya? Soalnya juga sama, cuma beda model aja gitu. Nomor satu, nomor satu itu sama ini ya, dikasih tahu sebuah cooler punya model gain seperti ini. Teman-teman disuruh nge-tuning PID controller gitu. Disuruh nentuin parameter KC, tau I sama tau D. Terserah bebas pakai apa. Jadi tadi aku bilang recommended pakai model IMC. Semuanya ada di bab 12. Langsung aja buka bab 12. Wait, kita kerjain ya. Ini kan udah aku tulis di sini. Cara sama seperti nomor satu kelas C model IMC. Ntar kita tulis equationnya dulu. Nggak usah deh, kelamaan. Langsung ini aja, tempel. Nah ini equationnya agak burem nggak apa-apa ya. Masih bisa kebaca biar nggak kelamaan. Set, jepret. Nah ini di fit sama aku udah coba itu IMC model J. Kita cek aja. Langsung bab 12. Set 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 set, set. Untuk kuning. Langsung bab 12 untuk kuning. Red ini. Langsung tembak ke model J. Set. Terus aku ini langsung kayak gini ya. Nah, ini modelnya udah sesuai ya modelnya. Model J. Nih, ada K, K-nya 5, tau tiganya 3, terus ada E time delay ya. Terus tetanya 2, tau 2-nya 4, terus 2 zeta taunya 3 sama 1. Oke, udah. Sekarang kita tinggal apa namanya analisis properti. Properti dari transformasinya. Kita mulai dari K. K-nya sama dengan berapa? 5. Terus tau 3. Oke, aku kopas saja. Tahu 3. Tahu tiganya 3, ya kan? Terus apalagi ada tahu satu ya. Tahu satu. Tahu satunya itu 4. Bukan, nggak ada tahu satu. Adanya tahu aja. Tahu itu bentuknya kuadrat di sini. Berarti tahu kuadrat sama dengan 4. Tahu sama dengan 2. Terus yang tengah, nah itu kan 2 zeta T, 2 zeta tahu. Berarti 2 2 zeta sama tahu itu sama dengan berapa? 3 ya di sini. 3. Nah, kita kan udah tahu nilai eh, taunya. Taunya kan 2. Jadi nanti ini 4. 4 berarti zetanya itu 3 per 4. Zeta sama dengan 3 per 4. Ini aku space. K, tahu 3, taunya udah. Bener gak ya? 4, 3 per 4, ya 3. Oke, jadi 3, 1 sama teta terakhir ya. Tetanya adalah teta sama dengan ini 2. Nah, kalau udah, langsung aja bikin modelnya. Di sini ya. PID. Di mana lihat aja di
Kainya di sini. Kainya itu 2 zeta, 2 zeta tau min tau 3, ya kan? Mulai dari I dulu, aku saran mulai dari I dulu. 2 zeta tau min tau 3. Berarti ini 2 zeta tau min tau 3. Nah, kenapa mulai dari I? Karena proporsional sama derivatif itu ada komponen yang mirip sama I. Misal ini ya, di sini itu kan 2 zeta tau min tau 3 itu kan I, tau I. Berarti nanti ini langsung berubah aja, tau I per tau C plus theta gitu. Jangan lupa ini ada kan di bel itu ini ya, dikali KC. Jadi selalu dikaliin seperta. Jadi di sini tau I terus ini tau C plus theta. Tau C plus theta. Ini. Nah, itu proporsional. Untuk derivatif, lihat yang di sini. Eh, ini tau kuadrat dikurangi, ini kan tau I ya. Ini tau I dikali tau 3. Yang bawah juga tau I kan. Permisi Mas, Eh, layarnya nggak berubah Mas. Oh iya, sorry guys. Thank you sudah diingatkan guys. Thank you. Nah, ini. Tadi aku jelasin habis dapat dari model IMCJ. Terus kita ini ya, apa namanya, analisis properti. Yang mana yang K-nya 5. Mana yang tau 3. Tau 3-nya di sini 3. Tau taunya aja itu kan di sini tau kuadrat sama dengan 4. Berarti taunya 2 ya kan. Terus yang tengah di sini itu kan 2 zeta tau 3. Nanti taunya udah tahu 2, zetanya dapat 3 per 4. Katanya itu daytime-nya 2. Terus kalian langsung analisis PID-nya. PID. PID-nya aku saranin mulai dari I. Mulai dari I, di sini bilang apa? 2 zeta theta, 2 zeta tau min tau 3. Nah, ini tulis saja 2 zeta tau min tau 3. Kenapa? Karena nanti di proporsional itu ada bagian yang bisa disubstitusi jadi tau I. Misal di proporsional bagian atasnya pembilangnya ini kan bisa disubstitusi jadi tau I. Terus di derivatif yang di dalam kurung ini itu juga tau I. Terus yang penyebut ini juga tau I gitu. Jadi langsung di bagian proporsional jangan lupa dikali seperka dulu karena kalau yang di tabel itu bentuknya K dikali KC. Jadi nanti teman-teman kaliin seperka. Terus tau I, tau C ditambah theta. Sesuaiin sama ini. Kalau udah sesuai yang ini ya, berikutnya. Ini kan tau kuadrat. Tau kuadrat. Tau kuadrat dikurang tau I, tau 3. Dikurang. Nah gini, untuk derivatif tau I, tau 3 per ini apa? Tau I kan. Eh, ini ya, semuanya dikurang ya. Sorry, sorry. Semuanya dikurang. Semuanya dikurang, guys. Nah, gini. Sip, sip dah. Udah, masukin aja. Oh ya, ini belum. Ini aku masih template yang sebelumnya ya. Aku hapus dulu. Aku hapus dulu. Aku hapus dulu. Nah, untuk penentuan tau C itu ngikut sama kayak tabel yang 12.3. Ini ya. Tau C cari pakai guideline di 12.3. Ini ya guideline-nya.
Nah ini cari dari guideline, tau C kita harus lebih dari tau. Taunya di sini berapa? Taunya di sini 2. Terus kalau bisa dia itu default value-nya sama dengan theta, sama dengan 2. Kalau bisa lebih dari 2 berarti kita ambil misal tau C-nya 3 gitu ya. Jadi itu arbitrary sebenarnya pemilihannya. Kayak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Asalkan teman-teman bisa kayak justifikasi pemilihannya itu dari sumber apa gitu. Misal tau C-nya kita pilih 3, ya udah tinggal dimasukin aja. Tau itu 2 zeta, zetanya berapa? Zetanya di sini 3/4 ya. Atau kalau kalian mau biar enak, tau C-nya sekalian 4 biar robas. Nah, ini berarti nanti jadinya 2 zeta. Nah, ini nanti jadi 3/4, 3/4 gitu ya. Set, taunya tadi adalah 2 kalau nggak salah. Eh, itu tahu C apa tahu ya? C. Oh, tahu. Taunya di sini 2. Berarti nggak ngefek sih ini pemilihannya. 3 aja nggak apa-apa. Bebas. Kalau semakin kecil semakin bagus. Yang penting syarat robusnya, ini default value-nya harus tahu C lebih besar dari tahu ya. Supaya stabil. Nah ini terus gini, tahu tiganya, ini nggak ada tahu 3 perasaan. Oh ada tahu tiganya 3. Oh aku baru tahu ada tahu 3. Tahu tiganya 3. Berarti taunya ada 2. Ini lebih besar, balik lagi, sorry. Ininya tahu C-nya 4 aja. Kayak harus lebih besar daripada semua tahu kalau bisa. Nah, udah terus ini dikurangi 3 gini. Dikurangi tahu 3. Ini tahu 3, ini aku 4. Sip. Terus ini berarti 4 3 3 dikurangi 4. Nah, jadi tahu ini negatif dong. Ini kan 2 dikali 2 4 3 dikurangi tahu 3. Tahu tiganya 3. Oh, berarti nggak ada ininya, emang nggak ada dari model J, dia integralnya 0 karena 3/4 dikali 4 3 dikurangi 3 ya. Ya, integralnya 0. Kalau dari model IMC itu tau I-nya berarti 0, nggak ada. Nggak perlu dipasang integral untuk proses itu. Terus untuk AC-nya berarti ini 0, ini habis semua. Sisa 1/K. Nggak ngefek berarti, ya kan? 1/K-nya berapa? KC sama dengan 1/K itu ini. Di sini 5. 0,2. Ya kan? Terus yang di sini itu kan tau I-nya 0. Nah ini juga nggak bisa ini. Karena tau I-nya 0. Di dari apa? Jadi kita nggak perlu pilih pun ini tau I-nya dia modelnya udah ngasih 0. Karena ini 5, 3, 2, sama 4. Ya kan? 4. Ini 2 taunya 3. Ini 2. 3/4. Oh iya, 3/4, 2. Oke, nggak bisa berarti emang 0. Jadi ini nanti tau D-nya menghasilkan 0 juga.
Jadi cuma gain only apa namanya? Controller. Kalau didesain pakai EMC. Jadi eh, desain ini kayak ngikut aja sama yang dipropose di sini, yang dipropose di tabel 12.1 itu ya. Mana ya? Ini. Tadi kita bahkan tahu C-nya belum masukin itu udah nol kan tahu I-nya integralnya. Jadi dari model itu emang dia direkomendasikan nggak pakai eh, integral dan derivatif gitu aja penjelasannya. Berarti proportional only controller yang nilainya seper K gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Untuk desain IM apa IMC ya, PID dari IMC. Terus soal nomor 2, berarti ini soal nomor 1. Soal nomor dua itu apa? Kita di kita ketahui bahwa parameter pengendali bisa saja menyebabkan sistem yang stabil menjadi tidak stabil. Demikian juga sistem yang tidak stabil menjadi stabil. Apabila setting parameter dilakukan dengan benar. Sebagai contoh, sebuah reaktor eksotermis mempunyai transfer function. Dapatkan nilai Kc agar sistem enggak. Dapatkan nilai Kc agar sistem tersebut menjadi stabil. Nah, kayak gini ini pakai apa namanya? Suhu per pendingin. Berarti ini langsung gen S-nya apa prosesnya ya. Mungkin langsung aja bisa pakai stability criterion, general stability criterion. Disuruh nyari kestabilan, ini simple banget kan fungsinya. Nah, kalian bisa pakai general stability criterion. Bentar. Itu pakai gain open loop yang ada di general stability criterion. Nah, ada di 11, bab 11. General stability criterion ini supaya sistem ini ya, supaya sistemnya stabil untuk nentuin Kc. Nah, ini contohnya misalnya dikasih eh, seperti ini bla 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 S harus berapa gitu ya. Pertama kita bikin kayak gini. 1/GOL itu harus sama dengan nol yang di sini. Itu syarat pertama untuk stability-nya. Kita bikin karakteristik equation. Ini karakteristik equation. Nah, karakteristik equation-nya kayak gini. GOL, gain open loop. Gain open loop itu yang lurus saja dari input ke output. Open loop-nya berapa? Karena di soal nomor 2 itu, wait, di soal nomor 2 itu nggak dikasih tahu informasi lain, jadi langsung aja ini jadi sebagai GOL-nya gitu, 1/S+1. Berarti nanti GOL. Oh iya, jangan lupa ada KC-nya ya. Jadi GOL itu kan
GOL itu kan biasanya ada G apa nih? GC, ada GP, ada GV dulu, G valve, baru proses sama GM ya kan. Tapi asumsi yang lain anggap aja satu, jadi cuma ada GC sama G, di mana GC-nya itu cuma KC ya kan. Di sini kan disuruh desain supaya KC itu sama dengan stabil gitu. Berarti KC langsung aja pakai, anggap aja ini semua G-nya ya. Yang nomor dua tadi, satu per S plus satu, min satu, satu per S min satu. KC dibagi S min satu gini ya. Jadi, yang lain satu. Nah, udah kayak gini, langsung aja dibikin satu plus ini ya. Satu plus GOL harus nol. Situ kalau udah kayak gini, di nyebutnya dijumlahin. Jadi nanti apa yang di atas ini kan S min satu, S min satu plus KC. Kayak gini. Oke, set. Terus habis itu ini tinggal dijumlah jadi S min satu plus KC. Nah, ini habis. Ini kan kayak dipindah ke sini jadi satu. Sama dengan nol, berarti ini sama harus sama dengan nol nih. Ya kan? S min satu harus sama dengan nol. Nah, di sini S-nya punya satu roots. Wait, kita cek di dalam Pro. Ini bentuknya kayak gini. Dia punya tetet sama dengan nol, di mana S itu rootnya ini. The closed loop system will be stable if this root is negative because time constant are always positive. Jadi time constant itu selalu positif dan apa namanya? Karena ini positif, supaya ini negatif, maka KC, KV sama KP harus lebih besar daripada min satu. Kalau misalnya dia kurang dari min satu, nanti negatif kan jadinya. Jadi S-nya itu harus negatif. If the root is negative. Jadi ini root supaya ini rootnya harus negatif. Untuk stabil, nah nanti itu yang S ya. S ini nanti harus negatif. Jadi cek aja kalau ini tuh maknanya apa? Maknanya kalau di gambar itu negatif itu ada di ini, ada di sorry sorry. Negatif itu ada di bagian sini. Kan ada bagian eh, real sama imajiner. Nah, real itu menyatakan kalau urutnya
real, itu dia itu menyatakan sistemnya diperbesar atau di apa ya kayak di diredam gitu. Sistemnya digedein atau diredam. Kalau negatif itu ngeredam. Kalau digedein itu nanti kalau positif itu digedein. Jadi root itu menandakan eksponen di pangkat berapa gitu. Jadi kalau pangkat eksponen negatif itu kan selalu selalu bentuk kayak gini, asimtotik. Kayak redam gitu kan. Nah, bilangan imajiner itu menyatakan seberapa sistem itu berosilasi. Jadi intinya boleh berosilasi atau enggak asalkan ada di negatif semua gitu. Supaya sistemnya enggak makin gede. Ini kan enggak kekontrol. Nah, jadi root itu harus selalu di bagian realnya harus negatif gitu. Balik lagi ke soal. Nah, kayak gini. Untuk stabil root harus negatif, kita susun aja. S sama dengan satu min KC. Satu min KC. Nah, eh, satu min KC kan. Satu min KC. Nah, ini harus negatif, Rek. Jadi, supaya dia itu negatif, maka KC-nya harus berapa? KC-nya harus KC supaya negatif, KC-nya harus lebih dari satu, ya kan? Supaya S-nya itu negatif. Nah, jadi ini kita bisa tahu kalau misalnya sistem itu negatif, KC-nya harus lebih dari satu KC-nya, gitu guys. Supaya roots-nya ada di negatif. Oke, gitu sebenarnya. Untuk stability criterion, ini juga kehitungnya gampang. Nah, yang terakhir ini yang agak challenging lagi. Soal nomor 3. Disuruh nentuin apa? Teori frekuensi respon punya kelebihan dalam analisis kestabilan maupun tuning parameter pengendali, terutama jika sistem yang akan kita kendalikan punya time delay. Nah, time delay seperti ini dengan nilai GM, gain measurement 4. Dapatkan parameter KC untuk sistem dengan fungsi transfer fungsi sebagai berikut. Nah, ini caranya sama kayak nomor atas yang 3 di kelas C. Nah, ini caranya kalian pertama definisiin dulu ini GC dan prosesnya ya. Wait, aku copy dulu deh, soalnya biar enak dilihatnya. Itu tadi nomor kelas A, kelas A. Nah, ini frekuensi respons lagi. Ini yang agak kayak rumit. Jadi kayaknya setiap PAS itu bakal ada soal ini, frekuensi respons. Nah, terus disamain kayak soal sebelumnya yang bentar, yang ini. Define. Nah, oke. Jadi dimulai dari GC, GC-nya itu sama dengan KC karena di sini nggak dinyatain pakai kontrol apa kan. Disuruh kita itu cari KC aja untuk sistem ini supaya stabil. Berarti GC sama dengan KC. Nah, terus G itu kan GV dikali GP dikali GM. Nah, di sini kayaknya ini adalah G prosesnya kan. GV-nya dianggap satu. GV-nya dianggap satu, GM-nya adalah 4. Berarti nanti di sini ini dikali 4. GV-nya dianggap satu ya. Jadi G sama dengan 20. Jadi ini bukan jadi 5 lagi, tapi jadi 20. Nah, ini jadi 20. Udah bedanya
di situ doang, ininya jadi 20. Terus GOL itu kan open loop ya, dari apa namanya, masuk dari kontrol dulu, terus valve-nya buka, ngatur proses proses kan, habis proses di measurement lagi. Jadi urutannya kayak gini. Di mana GOL itu ya udah ini, cuma ini jadi 20 kan gitu. Nah, terus kalau udah bentuk GOL, kalian kelompokin supaya nanti bisa dipecah-pecah untuk menghitung sudut sama magnitud, ya kan? Jadi kalau udah ketemu GOL nih, kelompokin bagian apa konstan sendiri. Ya udah, konstan ada di sini, ya kan? 20 kc, semua yang konstan ikut sebelah sini. Terus time delay sendiri, time delay ada di sebelah sini, ya kan? Terus jangan lupa juga ada zeros, iya zeros, bukan poles ya yang di bawah, poles sendiri, polesnya dikelompokin juga, nih poles di sini. Terus karena dia itu stability criterion, kita mau ngelihat stabilnya itu di mana, selalu kita ngeceknya di ujung kan, di batas kestabilan. Nah, batas kestabilan itu ketika roots-nya itu imajiner, nggak ada nggak ada apa namanya, bilangan realnya. Tadi contohnya aku kan udah tunjukin ini ya, gambar roots stabilan ya kan. Kalau di sebelah kiri itu nanti stabil, kalau di sebelah kanan itu nggak stabil. Nah, batasnya itu kan ada di antara ini, di perpotongan dengan sumbu Y. Nah, kalau perpotongan dengan sumbu Y itu kan nggak punya apa nilai real kan. Cuma ada nilai imajiner aja. Atas bawah ini kan imajiner, atas bawah. Makanya nanti S-nya disubstitusi, roots-nya disubstitusi jadi imajiner kali omega gitu. Ini batas, kayak batasnya nanti. Di mana omega batasnya nanti, omega simbolnya omega kritikal, omega C. Tapi nanti aja. Ini kita ini dulu berubah. Nah, ini aku simbolin. Jadi yang konstan itu GA, ini jadi GB, ini GC, G1 gitu ya, lagi. Oke, lanjut. Aku tak copy dari yang soal atas. Kalau udah ketemu GOL, ini cari sudut. Bukan bukan cari sih, tinjau. Tinjau sudut fase. Tinjau sudut fase itu kayak gini. Nah, jadi sudut GA itu karena dia konstanta berarti nol. Terus sudut GB karena dia itu berupa omega, sorry, time delay, jadi min omega dikali theta, yaitu min 2 omega. Nah, karena G1 itu dia berupa poles, maka kayak gini. Tan pangkat min 1 dari taunya, ini taunya kan 3 omega. Kalau udah tinggal ini aja dikelompokin lagi jadi GOL, sudut GOL keseluruhan overall, itu nanti yang bagian atas ditambah, jadi sudut GA ditambah GB, yang bagian bawah penyebut dikurang sudut G1. Nanti persamaannya sama aja ya kayak yang soal di kelas sebelumnya. Nanti kayak gini persamaannya. Ya udah berarti jawabannya sama, cuma nanti K-nya yang berbeda. Di soal kelas C ya tadi. Nah, ini. Ini. Oke, jadi udah dapat sudut. Sorry, ini di Golsik ya. Golsik kita ketemu segini. Nah, ini. Kita Golsik supaya ini critical frekuensi omega C terjadi ketika fasenya, sudut fase overall, open loop-nya itu minus 180. Jadi kayak gini, kita Golsik kayak tadi. Karena angkanya persamaannya nggak ada yang berubah, sama aja berarti ya.
apa namanya solusinya. Nah, terus kita habis udah ninjau sudut, kita kan dapat omega C. Habis dapat omega C, kita ngecek magnitude untuk dapat KCU-nya. KCU itu gain ultimate, batas gainnya berapa? Batas K-nya. Nah, cek magnitude itu kita bagi juga jadi GA, GB, G1 gitu ya. GA karena dia konstanta, yaitu konstanta itu sendiri ini berubah kan jadi 20. Nah, GB karena dia time delay itu satu magnitudenya. Untuk ini untuk zeros, untuk poles, sorry bukan zeros, untuk poles itu kan bentuknya kayak gini. Ini tetap 3 kan tadi, sama aja, 9 plus 1. Nah, ini sama aja kayak tadi, bedanya di sini 5-nya jadi 20 itu aja. Nah, gini. Seret. Nah, penyusunannya GOL itu yang atas dikali yang atas dibagi yang bawah gitu. Nggak ada tambah-tambah kurang-kurang gitu ya. Tetap atas-atas dibagi bawah-bawah gitu. Nah, kayak gini jadinya disusun ulang setiap magnitude. Terus ini GOL untuk ini ya, gain crossover-nya itu di AROL-nya sama dengan 1. Jadi nanti KCU-nya ketika di set 1. Ini nanti dapat sama dengan 1, ini bedanya jadi 20 ya. 20. Nah, ini angkanya harusnya beda sih. Jadi KCU-nya nanti adalah ini per 20 ya. Per 20. Omega J-nya tadi dimasukin cuma dibagi 20, ini nanti angkanya berubah. Angkanya berubah jadi berapa ya? Kan kalau per 5 0,6. Berarti kalau per 20 nanti dihitung berarti seperempatnya ya. Seperempatnya itu 0,15. Wait, gimana sih? Nah, ini. Maka ini ya 0 K sampai sampai dari KCU-nya itu 0,151519. 151519. Ya, begitulah. Oke, so far itu untuk penentuan frekuensi analisis ya, kestabilan frekuensi. Kita cek di Seaborg. Untuk example-nya, kalau teman-teman mau example, itu ada wait. Di bab 14. Jadi apapun yang berkaitan sama frekuensi analisis ada di bab 14. Di bab 14. Nah, ini kan dikasih tahu first order, disusun, AR. Oh, udah sih itu frekuensi. Oke, itu ya contoh untuk stability criterion. Kita masih ada satu paket soal lagi. Ini kayaknya yang agak susah karena soalnya Pak Rendra. Oke, ini. Ada yang mau tanya dulu? Kalau ada yang mau tanyain, bisa langsung tanya sekarang sebelum kita masuk ke bahas soal berikutnya. Mas mau tanya, Mas. Boleh, boleh.
Tadi yang soal paket kedua yang frekuensi analisis itu kan nyari apa Ya, yang terakhir magnitude tadi loh Mas. Yang setelah ya. ya cek magnitude itu Oh ini ya. yang itu yang GB J omega itu sama dengan satu dari mana Mas? Time delay itu sama dengan satu dari mana Mas? Oh iya. Jadi itu guys, kalian itu pertama dikasih pasti dikasih fungsi kan. Nah, fungsi ini bentuk GOL dulu. Kalau udah ketemu GOL-nya kayak disusun dari GC, GV, GP, GM bentuk GOL, aku sarankan kelompokin ya. Kelompokin tiap elemen. Jadi kontrol apa ya? Kontrol apa transfer function itu udah ada karakteristik masing-masing gitu loh. Mana yang konstanta, mana yang delay, mana yang zeros atau poles gitu. Nah, ini aku kelompokin jadi tiga. Ini kan konstan. Ini yang nempel sama E itu delay. Nah, cara nyarinya ini gimana? Magnitudenya dan sama sudutnya itu ada di bab 14 juga. Wait, aku tunjukin ya. Set. Di bab 14. Di bab 14. Nah, pertama untuk yang paling gampang dulu, simple dulu. Untuk konstan kan, kalian ambil contoh langsung aja, example 14.2. 14.2. Di sini itu kayak udah nunjukin eh konstan sama poles, ya kan? Konstan sama poles itu nanti bentuknya kayak gini, sudutnya. Sudutnya ke konstan itu 0, magnitudenya ya konstan itu sendiri gitu. Terus untuk poles sudutnya itu segini, pakai tan pangkat min 1. Untuk magnitudenya itu akar ini. Nah, gimana untuk delay? Delay kan di sini nggak ada contohnya. Cari yang spesial itu ada di bawah sini. Ini ada second order process. Jadi kalau kalian ada second order process, nanti bisa nyari di sini sudutnya dan lain sebagainya. Nah, integrating process itu yang bawahnya cuma S saja, nggak ada taunya. Cuma S, nggak ada plus satunya juga, cuma S sendiri gitu. Ini nanti ada di sini, dapetin magnitude dan lainnya. Nah, ini ada time delay di 14.5. Time delay kita kan cuma fokus ke magnitude sama sudut ya. Ini penurunannya. Jadi ini dia cerita dulu panjang lebar, basa-basi gitu. Sampai ketemu di sini. Ini adalah magnitude AR. AR itu amplitude rasio. Itu magnitude sama aja kayak magnitudenya. Itu nilainya 1. Terus untuk fase itu ini sudutnya, sudut. Nah, nilai sudutnya itu ini kompleks tapi disederhanakan jadi ini. Ini ada OR gitu. Jadi ditentuinnya dari sini. Untuk fungsi yang kayak ada time delay, proses zero, integrating process dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ini udah jelas belum ya? Berarti untuk AR tuh selalu konstan satu ya Mas? Untuk time delay tergantung komponen apa karakternya. Kalau time delay ya AR itu konstan satu atau ini ya magnitude dari time delay-nya. Jadi kan aku tadi ngebagi jadi tiga kan. Bentar di sini ya. GOL dari GOL itu aku bagi jadi tiga. Ada bagian ini yang DE-nya itu time delay, itu nanti magnitudenya 1. Berdasarkan itu tadi. Kalau konstan magnitudenya ya konstan itu sendiri. Kalau poles itu magnitudenya yang pakai tan itu. Yang pakai akar di sini. Jadi tergantung apa komponennya yang mau dicari. Jadi magnitud sama sudut atau AR sama fasenya itu beda-beda tiap komponen. Makanya aku kelompokin terlebih dahulu. Udah jelas belum? Atau masih bingung yang soal time delay ini? Oh, Jadi kalau sudah Mas. Oke, aman. kalau ini Mas, kalau tadi tuh yang magnitude tuh yang konstanta emang pakai tergantung konstantanya berapa ya kan magnitude. Iya, Terus ja- kalau nah yang GB bener. itu yang GB itu berarti konstan satu terus itu Mas, berapapun
E pangkat min 2S atau E pangkat min 3S itu tetap satu terus. Oh iya, tetap satu terus karena dia itu time delay. Time delay itu dia selalu magnitudenya satu. Time delay itu cuma ngefek di ini ya, di fase. Namanya time delay itu kan kamu nggak ngubah magnitud kan, kamu cuma ngubah fase doang kan, cuma delay doang gitu loh. Magnitudnya nggak ada bedanya, ya kan? Nah, kayak gitu. Oke Mas, makasih. Masih aman. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain dulu untuk soal frekuensi domain ini? Ya, aman. Aku lanjut ke ini ya, apa namanya soal berikutnya, yang soalnya Pak Rendra ini agak agak ini sih, agak tricky. Oke, aku lanjut dulu ya. So, ini soal paket yang terakhir kita bahas, benar. Eh, soalnya ada dua. Ini yang soal pertama itu gampang banget, banget kegampangan. Yang nomor dua itu susah banget, bangetan. Nah, soal nomor satu, kita mulai dulu. Kita dikasih transfer function, disuruh nentuin kira-kira berapa nilai harga K supaya sistem itu critically damp, teredam secara kritis. Terus yang B, kita disuruh nentuin sketsanya gimana ya. Ketika sistem ini dikasih input berupa step ini, step input 5 satuan. Nah, pertama kita harus tahu jenis fungsi ini dulu. Kira-kira ini fungsi second order atau first order? Ada yang tahu nggak? Second order, Mas. Nah, ini second order. Second order itu ada tiga jenis. Second order itu ada tiga jenis. Ada apa aja dari dampingnya? Overdam, underdam, critically dam. Nah, benar. Ada overdam, underdam, sama critically dam. Kalau bentar, ini ya, ada syaratnya di sini. Iya, karakteristik. Ada damping koefisien. Jadi, damping koefisien itu menentukan seberapa osilasinya second order. Jadi, first order itu dia asimtotik ya, kayak eksponensial gitu fungsinya. Tapi kalau second order, dia itu naik turun, ada osilasinya. Nah, untuk critically damp, dia itu damping faktornya sama dengan satu. Kayak di antara overdam sama underdam. Terus kita kan mau disuruh untuk tentukan harga K supaya sistem itu critically damp. Ya udah, kita tulis ulang dulu sistemnya dan kita buat ke bentuk umum. Bentuk umum di sini itu ada dua ya untuk second order function, yang atas sama yang bawah. Kira-kira pakai yang atas atau yang bawah, guys? Ada 537 sama 538. Sama-sama second order ini. Cuma kita pakai atas atau bawah. Ada yang Yang tahu nggak? bawah nggak sih, Mas? Nah, benar yang bawah. Kenapa? Karena yang atas itu dia nggak tahu damping faktornya. Dia cuma masukin fungsi tau satu sama tau 2 aja. Sedangkan kita di sini kan udah dikasih tahu damping faktornya. Kalau critically damp itu satu nilainya di sini kan. Satu. Nah, makanya kita pakai bentuk yang ada damping faktornya di sini. Lalu dibentuk seperti ini. Pokoknya kalian targetnya ngebentuk fungsi dari soal supaya bentuknya seperti ini. Kan awalnya kayak gini. Ini perhatiin belakangnya harus teliti. Di sini masih 4. Yang di sini itu minta satu. Kalian ubah kaliin seperempat aja. Nah, nanti jadi ini seperti ini plus 1. Terus yang ini jadi 3 gitu ya. Kalau udah bentuknya kayak gini, baru dapetin properti dari transfer functionnya. Untuk K-nya, gennya itu kan yang atas sini 3. Untuk taunya, ini kan tau kuadrat. Tau kuadrat sama dengan 9. Artinya taunya 3. Terus dapetin ini. Dapetin yang di tengah ya. Yang di tengah, tau K per 4 ini. Itu kan 2 zeta atau damping faktor dikali tau. Sama dengan K per 4. Dari bentuk umum ya. Disamain. Nah, untuk critically damp, zetanya 1. Maka masukin aja nilainya. 813 sama dengan 24. K sama dengan nilainya ini, 24. 8 itu dari mana? 2. Ini 2 dikali 4 ya. 2 kali 4 kan 8. Terus dikali zeta. Zetanya kan 1.
karena critically taunya kan 3. Jadi nanti K-nya 24, K kecil. Udah dapat jawabannya untuk A. Jadi untuk sistem yang critically damped K-nya 24. Selesai. Untuk yang B, itu menentukan grafik fungsi ya. Untuk ini ada juga. Jadi sistem uh, first order, second order itu ada. Kalian nggak perlu nurunin guys. Kalau dikasih sistem first order, second order, inputnya step function atau beberapa input yang sederhana lainnya, kalian nggak perlu nurunin sendiri. Kalian langsung aja nge-refer ke buku-buku Dalpro. Udah disediain untuk first order sama second order. Responnya kayak gimana? Misal, ini ya, dikasih tahu fungsi kayak gini. Ini kan SOPDT, second order. SO, second order aja sih, nggak ada plus datatime-nya. Ini second order function. Ada damping faktornya. Dikasih step input. Nah, nanti bentuk transfer fungsinya kayak gini. Ini mirip banget sama kayak sistem kita. Nah, terus ini untuk critically damped langsung ada persamaannya di persamaan 5, 4, 8. Jadi kalau misalnya ada step input sistem second order yang damping faktornya 1 atau critically damped. Nanti fungsi YT-nya sebagai domain waktu itu segini. Jadi nggak perlu nge-translate dari domain Laplace ke time manual gitu. Udah ada. Nanti tinggal masukin aja K-nya tadi berapa, K-nya di sini kan 3. Terus dikasih input M besar sebesar 5. Berarti nanti M-nya 5, K-nya 3. Nah, masukin K dikali M, ini nanti 15, masukin di sini sebagai T-nya X ya. Terus 3 E, T. Nah, ini nggak bisa kalian satu-satu, kalian harus pakai software. Kalian bisa pakai Excel untuk ngeplot fungsinya gitu. Ini aku plot di Excel kayak gini. Jadi ini aku rasa ujiannya emang yang ini soal ini dibolehin buka software MATLAB ataupun Excel gitu. Nah, ini di plot di Excel seperti ini. Dia nanti bakal ini kan bakal apa? Stabil di gainnya. Gainnya itu K dikali M 15 ini stabil. Nah, setelah itu aku validasi nih kalau di MATLAB gimana atau di Simulink sama aja. Di Simulink juga nanti dia stabil di 15 dengan the exact same function dan respons, ya kan? Nah, berarti udah benar nih. Jadi untuk gambar grafik biasanya butuh softwarenya. Kalau manual agak susah ya, ngitung masing-masing kayak ngeplot satu-satu poin gitu. Oke, terus, nah ini soal yang agak susah, susah banget sih menurutku. Lebih ke karena ini agak ini ya, ngabisin waktu sih. Nomor 2. Jadi nomor 1 itu gampang banget, dikasih gampang supaya nomor 2 kalian fokus ngerjain di nomor 2-nya. Nah, nomor 2 itu dikasih sistem kayak gini. Biasanya soal-soal yang ada diagramnya kayak gini, kalau kalian boleh open book, itu ada guys, ada di Dalpro, buku Dalpro. Misal ya ini ya, Karendra itu bikin ini ngambil dari bab 14. Bab 14. Mana ya? Bab 14. Nah ini. Tada. Cuma dimodifikasi aja soalnya. BTW, ini kan di record ya. Kalian ada yang punya mansol nggak? Nanti bisa cek lah mansolnya gimana. Intinya kalau ada soal-soal bentuk diagram, biasanya itu diambil dari buku Dalpro ya. Nah, nanti kalian cari aja pinter-pinter. Itu ada di bab berapa gitu. Ini sama kayak itu cuma dimodifikasi dikasih tambahan aja. Pertama kita cek soal pertama intinya prosesnya kayak gini ya. Ada suatu apa ini? Pemanas ya. Proses fluid dipanasin. Oh iya. Proses fluid dipanasin pakai steam ya kan? Dipanasin pakai steam di mana suhu keluaran dari proses fluidnya itu bisa kita kontrol. Kita kontrol dengan manipulate steam. Manipulate steam di sini. Jadi ngelewatin transmitter dulu, terus transmitter. Oh iya, di sini ada sinyal yang garis-garis
ada double-double line-nya gini, itu namanya sinyal ya, sinyal pneumatik. Jadi dalam satuan tekanan, sinyal pneumatiknya buat ngekontrol valve, valve-nya yang buka, ngatur steam, terus ya udah manasin ini, manasin proses fluidnya. Berarti kita udah tahu secara apa namanya yang mau dikontrol adalah T-nya, yang dimanipulate adalah steam, WS-nya, aliran steam-nya. Disturbance-nya bisa berupa macam-macam di sini. Tapi kita nggak perlu tahu disturbance-nya. Yang penting adalah yang mau dikontrol sama yang dimanipulate. Terus yang pertama soalnya disuruh nentuin blok diagram control system dengan variabel dan satuan yang sesuai untuk proses tersebut. Di sini udah dikasih tahu beberapa apa namanya beberapa parameter ya transfer function untuk prosesnya kayak gini, control valve kayak gini, temperatur sensor transmitter kayak gini. Kita mau develop blok diagramnya dulu. Mengacu pada feedback control yang ada di figur 11.8 kayak gini. Jadi feedback control itu udah kayak acuan ini, itu general banget. Jadi kalian nyusun itu manut kayak gini ya, GC, GV, GP, terus ada disturbance. Ini disturbance-nya kita buang karena kita nggak modelin disturbance sama sekali. Di sini kan nggak ada ya model disturbance. Jadi buang aja. Cuma fokus di open loop sama close loop-nya. Nah, ini aku buat kayak gini, di mana apa namanya set point itu sebagai input, set point dari suhu. Kita kan mau kontrol apa, terus keluarnya berupa yang dikontrol suhunya. Suhunya dikontrol dengan manipulate steam nanti di sini dibikin proses. Nah, pertama dari ini dulu, temperatur yang keluar itu kan dibaca oleh transmitter, ya kan? Temperatur yang keluar kan dalam satuan derajat Fahrenheit. Kalian bikin sinyal dibaca oleh transmitter. Transmitter ini ngebaca terus ngeluarin dalam bentuk sinyal, ya kan? Sinyalnya itu pneumatik. Pneumatik itu sinyalnya pakai tekanan. Jadi di sini pneumatik temperatur gitu ya. Sinyalnya dalam satuan PSI. Kalian bisa dapat infonya satuannya dari sini sebenarnya. Ini temperatur sensor transmitter itu P per T. Jadi T itu input, P itu outputnya ya. Jadi outputnya nanti sinyal P pressure, inputnya adalah sinyal temperatur. Temperatur dibaca, keluarnya sinyal pressure gitu. Ini yang di sini. Nah, itu dibaca gini kan, dianterin, dianterin ke sini, dianterin ke error. Error itu kayak dibandingin, di-compare sama set point. Ini tuh udah sesuai set point belum sih gitu. Dan nanti ini ya, dibandingin sama set point. Set pointnya juga dibaca nih. Jadi dek Fahrenheit ke sorry ini harusnya bukan KM ya, aku salah. Ini ada GM-nya harusnya. Ya ini aku terlalu manut sini, tapi harusnya ini GM karena di sini udah dikasih tahu kok kalau misalnya P per T itu dalam bentuk ini GM. Jadi nanti di sini GM ya. Nanti dibandingin, di-compare sinyalnya dalam bentuk kanan juga pneumatik dilanjut ke controller. Nah, di controller di sini ada controller apa? Di sini tuh nggak dikasih tahu ya. Oh, dikasih tahu. Di bagian D. Jadi teman-teman baca semua soalnya dulu. Terus di D itu kan disuruh hitung parameter PI. Berarti nanti GC-nya itu dalam bentuk PI controller. Jadi ini nanti PI, di setting PI, keluarnya adalah sinyal pneumatik, ditranslate ke valve. Valve-nya itu ada dua apa namanya transfer function. Sinyal pneumatik dipakai untuk ngebuka, X itu bukaan valve-nya. Jadi perannya ngebuka. Nah, bukaan valve ini juga ditranslate ke laju steam yang masuk gitu. Jadi dua kali. Ini dulu X per P terus WS per X. Ini nyambung, kaliin aja. Karena ini kan juga konstanta kan, langsung dikali nggak apa-apa. Baru setelah masuk ke apa namanya valve, keluaran sinyalnya adalah steamnya kan. Jadi sinyal PSI tadi pressure
Itu buat ngebuka valve-nya, bukaan valve-nya itu ditranslate ke steam yang masuk. Nah, steam yang masuk itu ditranslate ke gain process untuk mengubah suhu dari proses fluidnya gitu. Terus baru di sini ada disturbance, ini nggak terlalu difokuskan karena kita nggak dimodelkan. Jadi langsung ke sini lagi gitu. Bentuknya kayak gitu. Mengacu ini ya, untuk apa namanya di Dalpro ada, untuk urutan-urutannya. Satuan-satuannya ngikutin dari soal, biasanya dikasih clue. Nah, untuk yang bagian A udah selesai, tinggal develop block diagram seperti itu. Yang bagian B itu disuruh nyari persamaan karakteristik dan feedback control system. Nah, persamaan karakteristiknya itu pakai yang 1 plus GOL, ya kan? Nah, ini aku salah juga. Harusnya KM-nya ada, jadi bukan 1. Ini pakai GM. Ini pakai GM. Aku ubah sekarang. GM. Jadi GOL itu open loop, OL itu open loop. Jadi kita dari masuk sampai keluar kan lewat GM, ini GM, GC, GV, GP baru keluar ya kan. Kayak gitu. Nah, ini GM-nya harusnya bukan gini ya, guys. GM-nya ada nilainya. GM-nya itu nilainya ini. Hmm. Ini 0,12 per 0,024. Jadi 0,12 0,024 S. Udah kayak gini ya. Ini untuk GM, terus ini untuk GC. GC karena dia PI controller, maka bentuknya ini ya. KC 1 ditambah 1 per tau IS. Cuma ini satunya aku ubah jadi seperti ini. GV ini dikali aja. Ini nggak tahu ini berapa jadinya. Kayak dirangkum aja jadi satu term. 112 dikali 0,047 nanti berapa? Nanti kalian hitung, bisa hitung sendiri. Sama GP nanti ini ya dikasih tahu. Nah, tinggal disusun aja GOL. Kalian dapetin GOL-nya dulu. Ini semua dikali. Agak kompleks sih. Jadi ini semua dikali, 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 dikali. Ini bukan KC harusnya. Salah. Ini harusnya, wah, ini kan KC. Oh iya, ada KC, si KC dikali ini, ya kan. Sama ada, aku kurang 1 term lagi. Ini kan 2 punyanya GP, 0,047. Ini sama punyanya ini punyanya Valve. Kurang 1 lagi punyanya GM. GM-nya 0,12. 0,12. Ditambah sama ini. 1 per ini. Kayak gini jadinya. Ini nanti teman-teman operasiin aja. Kayak yang konstanta dikelompokin. Yang konstanta dikelompokin. Tak kecilin. Terus yang ada SS-nya itu juga dikelompokin ya. Biar enak. Nah, nanti ini aku belum tahu bentuknya jadi kayak gimana. Intinya ini dikelompokin. Kayak gini ya. Tau, tau IS plus 1. Tau IS 0, ini. S plus 1. Ini. Sama kurang 1 lagi ini. Tambah. Nah, ini. Terus habis itu di sini juga harusnya ada ini. Nanti dirangkum supaya jadi nanti ada berapa roots gitu ya. Harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 roots. Jadi nanti ini dirangkum K dikali ini. Berarti ini aku hapus dulu. Nah, sampai dapat ini ya. Sampai dapat apa bentuk sederhananya. Udah selesai gitu aja. Soalnya nggak diminta untuk nyelesain GOL-nya. Cuma
dapat GOL-nya, persamaan karakteristiknya. Jadi nanti di operasi ini di apa disederhanain, dikali-kaliin, terus ini dikali-kaliin juga dapat S berapa, S pangkat berapa gitu ya. Nanti dalam bentuk polinomial. Nah, kalau udah dalam bentuk polinomial udah selesai. Itu yang dicari di B, persamaan karakteristik, ya kan? Terus yang C ini agak lama, agak panjang ceritanya. Sama D itu gabung sebenarnya. Cuma di sini kebalik. Kalau di soal aslinya itu disuruh D dulu. Kalau di soalnya Pak Rendra ini itu dibalik C dulu baru D. Nah, aku rasa kayak ngerjain ini paling bener emang dari D dulu. Soalnya biar dapat apa namanya kuning PI-nya. Nah, kalau udah ketemu PI, kalian bisa dapat GM sama PM, gain margin sama pace margin. Ini di bab 14 lagi, yang body diagram. Sama kayak tadi di analisis fase ini ya, sudut frekuensi sudut dan fase di bab 14. Nah, coba kita cek. Pertama, urutannya adalah algoritmanya. Algoritmanya untuk ini aku ngerjain yang D dulu ya. Bagian D, bagian D. Bagian D algoritma itu untuk ngehitung apa ini ya, tuning TI controller untuk Ziegler-Nichols. Nah, tuningnya itu caranya algoritmanya yang pertama cari omega C. Yang pertama cari omega C. Omega C dari persamaan apa? Dari ini. Using equation 1461. Sama kayak fase margin tadi, kan dapetin omega C dulu kan. Omega kritisnya di mana? Nah, omega kritisnya dicari pakai sudut kan, analisis sudut. Nah, analisis sudut itu didapat dari GOL, ya kan? Dari GOL ini. Ini kan GOL-nya dibagi-bagi kan. Nah, untuk cari omega C itu GOL-nya eh sorry, apa namanya? eh GOL-nya itu nggak ngelibatin PI controller. Jadi tanpa PI controller. Karena dia nanti tujuannya adalah untuk mencari KCO, KCO untuk mencari gain ultimate. Jadi PI controllernya nanti itu dalam bentuk KC aja. Controllernya itu dalam bentuk KC. Controller dalam bentuk KC. Nanti pakai equation 1461 sama kayak analisis sudut tadi. Yang konstan itu 0, terus ini kan 0,083 itu nge-refer poles yang ini 0,083. Terus ini nge-refer poles yang 0,432 ya kan 0,432, terus 0,017 0,017 sama 0,024. Oke. Ya kan semua yang ada di sini itu masuk kan. Kan karena nanti untuk GOL GOL untuk pertama ini tuh nggak pakai PI controller, jadi tahu OI itu nggak ada, term tahu ini nggak ada, ini sama ini nggak ada. Nah, udah habis itu solving omega C-nya pakai solver, pakai Golosik ya supaya minus 180 derajat persamaan ini semua. Berapa sih omeganya gitu. Kalian trial error dapat omega C-nya segini. Nah, kalau udah dapat omega C, selesain magnitude. Jadi satunya tadi adalah apa namanya? Nyelesain sudut untuk dapat omega C, sudutnya udah ketemu baru tinjau bagian magnitude.
Magnitude untuk konstanta itu ya udah K, ya kan? KCO-nya. Terus ini nanti dari setiap function yang ada di sini. Ini konstantanya 5,624. Itu kan perkalian 112 dikali 0,047. Itu nanti dikali dulu. Di akar sama ini taunya yang punyanya 0,083. Terus ini bagian yang ada dua roots. Ada dua roots. Ini yang bagian dua roots ini ya. Itu kan nanti pembilangnya 2. Itu dimasukin juga pembilangnya 2 dan lain sebagainya. Sampai di mana apa namanya 1 ini. Magnitude 1 kan. Kalau misalnya apa namanya sudut itu minus 180 derajat. Kalau magnitude di kritikalnya itu 1. Nah, baru disubstitut omega C, omega kritis yang udah dicari tadi. Kalian goal seek aja atau kalian cari secara analitis bisa KCO-nya ketemu 12,97. Nah, udah selesai sampai situ, dapat KCO, baru kalian hitung proporsional sama integral. Untuk Ziegler-Nichols itu proporsionalnya itu gini, 2pi dibagi omega kritis. Omega kritisnya udah tahu dari sudut analisis sudut ya kan. Ketemu. Nah, terus di sini kalian bisa dapat KC itu nilainya 0,5 dari KCO, dari ultimate-nya. Nah, KC-nya ketemu 5,84 sama tau I. Tau I itu constant time constant integralnya. Ada juga di rumusnya di tabel di sini 12,4. Jadi bagian D algoritmanya cari omega C tanpa ini, tanpa PI controller, controller dalam bentuk KC. Gitu ya. Terus 2 habis cari omega C tinjau cari ini, cari KCU. Cari KCO dari tinjau 3. Habis itu udah dapat omega C sama KCO, kalian bisa tuning ZN method. Tuningnya ada di tabel 12,4 ngikut ini. Gitu. Nah, baru untuk yang soal berikutnya ya. Soal apa itu kan yang selesai ini yang di dulu ya. Dap PI controllernya. Nah, terus untuk hitung gain margin sama phase margin itu agak panjang caranya. Untuk gain margin sama phase margin, kalian tentuinnya dari eh, ngitung omega ini apa namanya? Sudut kritisnya juga dari controllernya. Kan controllernya udah ketemu tuh GC-nya. GC-nya kan dari tuning Ziegler-Nichols kan. Nah, nanti di apa dicari sudutnya ini berapa sama magnitude dari controllernya. Nah, kalau udah ketemu sudut dari gain controller sama magnitude dari gain controller, digabung lagi teman-teman ke persamaan yang awal banget untuk tinjau sudut ya. Jadi kayak ninjau sudut lagi, tapi masukin komponen tau I. Jadi masukin komponen PI-nya, controller PI-nya. Nih, ini kan ada term baru kan, min pi per 2 plus tan 0,288 omega. Ini adalah yang baru, term baru. Yang setelah itu term lama, yang tadi. Jadi kayak nambahin aja, nambahin persamaan ini. Nambahin term baru di controller ini. Set, ini term baru ya. Ini diperoleh dari sini, dari controllernya. Setelah di tuning ZN, pakai metode Ziegler-Nichols. Udah, ini term baru, masuk ke sini, udah masuk, kalian selesain lagi.
kayak goal seek untuk omega C. Jadi urutannya itu selalu gitu, selalu nyari omega kritis. Habis omega kritis ketemu, tinjau magnitude, dapat KCU gitu. Selalu gitu, muter-muter. Nah, omega C udah ketemu, dapetin ini kan magnitude. Nah, ini juga baru, term baru nih, term baru. Aku tandain warna apa ya? Warna pink. Ini untuk gainnya. Ini gain baru, gain baru masuk di sini. Kayak di persamaan yang lama tadi, nyari gainnya. Nah, ini gain yang lama, lama gitu. Ini untuk valve, ya kan, gain valve. Ini gain, aku lupa. Ini gain proses, sorry. Ini gain valve. Yang ini itu gain transmitter. Ini adalah gain control. Jadi ada masing-masing ini ya. Ada gain, ya pokoknya itu. Nah, terus habis itu, bentar. Yang 5,6264 ini gain valve. Yang dua ini itu, ini dari gain valve. Ini gain valve. Ini G proses kalau nggak salah. Terus ini itu dari G measurement. Nah, ini yang GC. Jadi GC-nya nyempil. Ada GC baru tuh. Nah, nanti ketemu magnitude totalnya ini 0,651. Terus untuk apa namanya? Untuk nyari gain margin itu pakai equation 1460 di mana gain margin itu seper AC yang udah disempilin tadi, udah disempilin controller baru ya kan. Nanti dapat gain marginnya segini. Nah, untuk phase margin kalian nyari omega gainnya. Omega gainnya itu pada saat ketika AROL-nya itu sama dengan satu. Jadi kayak di ini, di solver lagi, berapa sih omega yang ngehasilin AROL-nya, amplitude rasio open loop-nya itu satu nilainya. Nanti ketemu 11,78, terus dimasukin ke sini, ke rumus yang sudut sudut dapat fase gain ya kan. Nah, nanti phase margin itu 180 ditambah fase G. Jadi 13,2 phase marginnya. Udah kayak gitu. Wait, bentar, kurang 5 menit. Ya, aku rasa agak panjang ya untuk soal nomor apa namanya 2 ini. Ini tuh sangat ngabisin waktu saya jujur. Kalau dikerjain secara manual ya. Dan dia juga butuh software untuk golsik-golsikannya gitu. Jadi urutannya selalu kayak gitu, selalu sudut nyari kritis dulu, kritis, habis dapat kritis, dapat analisis magnitude, dapat KCU, habis dapat KCU, tuning PI, habis tuning PI, sempilin GC-nya, GC yang baru tadi sempilin di sini, masukin ke apa persamaan sudut yang baru. Nah, nanti sudut yang baru itu eh, omega C yang baru itu dipakai untuk nyari gain margin. Ini gain margin. Dapat GM, terus dapetin apa namanya omega G ketika magnitudenya satu, pakai rumus yang baru juga, terus nanti dapat phase margin gitu. Oke, nanti tenang aja, ini aku share apa namanya catatannya. Jadi bisa di review untuk urutannya ya. Wait, ada yang mau tanya dulu nggak? Halo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ntar kalau misalnya apa namanya masih ada yang dibingungkan, boleh di luar ini ya OT ya tanyanya. Kayak tinggal tanya aja.
kalau ada yang belum jelas ya. Terus soal terakhir itu sebenarnya ada yang belum aku bahas ya kan. Cuma dia itu nyari ini. Jika diinginkan penambahan suhu aliran proses keluaran HE sebesar 10 derajat F, berapa inch perubahan bukaan kontrol valve? Nah, itu apa namanya? Sebenarnya kalau kalian boleh buka ini, buka Simulink, itu kalian bisa simulasiin. Jadi udah dapetin PI dari apa metode ZN, kalian desain di Simulink untuk prosesnya ya kan. Masukin aja untuk PI komponen, terus gain valve, terus apa namanya, gain proses, gain measurement dan lain sebagainya. Terus di inputnya juga sesuai sama yang diminta ya. Set pointnya kan naik 10. Nah, terus nanti dibaca aja. Nanti dapat muncul grafiknya terus ini, bentar. Nah, nanti dia kayak ada apa namanya? Stabil di daerah wilayah mana gitu. Dinilai berapa? Kayak Bu. Jadi ketika naikin suhu 10 derajat bukaannya berapa inch gitu. Wait. Nah, ini kayak gini ya fungsinya. Dia kayak agak agak osilasi gitu sih. Tapi ada di sekitar 0,744 inch bukaannya. Kayak gitu. Oke, I think um, itu untuk apa namanya soal yang agak panjang ini nomor 2. Oke, ada yang mau ditanyakan, guys? Aman ya? Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk lebih lanjut, kalian bisa baca-baca juga, mahamin ini urutan soalnya dan lain sebagainya. Terus kalau ada yang dibingungin langsung tanya aja. BTW ujiannya kapan ya? Hari apa? Dalam Pro. Rabu siang, Mas. Oh, masih Rabu kan? Berarti kalau bisa belajar untuk hari Selasanya ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi gimana. Oke, mungkin aku bisa serahkan ke pan ESP lagi ya untuk apa namanya menutup. Ya ampun, cuma open note selembar serius. Kalau kayak gitu kayaknya soal-soalnya kalian